Selamat pagi. Wah, ini udah pada bangun belum ini ya? Ini kok ada yang masih mukanya masih ngantuk-ngantuk gitu ini. Yang juga semangat? Semangat. Tuh, itu ada yang lagi makan juga itu. Oh, ada yang udah rapi, udah bawa Alkitab. Wah, udah siap banget buat ikut ibadah anak. Oke, biar lebih semangat nih, kita bangkit berdiri yuk. Kita mau mulai dengan lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Hatiku penuh nyanyian. Penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Yeay, masih semangat nggak? Masih. Wah, ini hebat. Bener banget, hampir lupa tadi kakak. Kita punya yel-yel loh. Nah, mau tahu yel-yelnya? Jadi kalau misalnya kakak bilang siapa kita, adik jawab anak Tuhan. Kalau kakak bilang siap melayani Tuhan, kita jawabnya yes, yes, yes. Bisa? Bisa? Oke, kita coba ya. Siapa kita? Anak Tuhan. Siap melayani Tuhan? Yes, yes, yes. Kurang semangat. Sekali lagi ya. Siap-siap ya. Oke. Siapa kita? Anak Tuhan. Siap melayani Tuhan? Yes, yes, yes. Oke, kalau siap kita mau lanjut nyanyi lagi. Lagu keduanya kerja buat Tuhan. Bisa ya? semangat. Masih semangat nggak? Ya kan? Mana senyum manisnya senyumnya? Senyum. Gak apa-apa, belum mandi gak apa-apa, tapi tetap senyum ya, semangat ya. Oke, sekarang kita biasanya kalau bangun pagi-pagi tuh ngapain ya Kak ya? Ayo ada yang ngapain? Ada yang minum, terus ada yang ini loh, buka apa ini? Apa Kak?
majalah, iya. Majalah apa itu? Kita. Iya betul. Kita mau datang ke Tuhan, kita mau mempersiapkan diri dengan menyanyikan lagu baca kitab suci, doa tiap hari. Bisa ya? Sebelum masuk firman. Iya benar banget, sebelum masuk firman kita mau menyanyikan lagu itu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau apa? Kalau mau glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dipersilakan. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Kita ketemu lagi di ibadah Kak Amada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sama Kakak Ditya. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu tokoh di Alkitab yang mungkin kalian sendiri sudah tahu siapa, tapi kita akan belajar lagi tentang bagaimana kisah hidupnya dia di dalam menjalani kehidupannya sebagai seorang Kristen. Nah, sebelum kita memulai untuk mempelajari tokoh Alkitab ini, mari kita berdoa dulu yuk. Ya, kita berdoa. Tuhan, selamat pagi. Kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kami kehidupan yang baik di tengah pandemi yang terjadi. Kami masih boleh mengikuti ibadah di online yang kami akan laksanakan hari ini. Kami berdoa supaya kami dapat mengikuti ibadah hari ini dengan baik dan kami dapat mengerti apa yang menjadi firman-Mu Tuhan. Kami mohon Kau mempersiapkan kami supaya kami dapat mengikuti setiap pembacaan firman dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Firman Tuhan kali ini berjudul Jangan Lelah. Seperti apa sih? Kita akan membaca dari Alkitab. Kita bisa mempersiapkan Alkitab kita masing-masing. Yang kita akan baca hari ini adalah 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai ke 12. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai ke 12. Oke, kakak akan membacakan. Kalian juga bisa membaca dari rumah kalian masing-masing. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat.
Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara. Bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Ya, itu tadi bacaan Alkitab kita hari ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari tokoh yang bernama Paulus. Kita tahu bahwa Paulus ini adalah seorang tokoh yang cukup terkenal di dalam Perjanjian Baru, di mana ia dengan semangatnya, dengan kegigihannya memberitakan Injil kepada seluruh manusia. Paulus ini juga menulis beberapa surat-surat yang ada di dalam Perjanjian Baru, dan kita akan coba mempelajari satu surat yang ada di Tesalonika. Tapi kalian tahu tidak apa saja surat-surat yang ditulis oleh Paulus? Yuk kita pelajari satu-satu ya. Surat yang ditulis oleh Paulus ada yang pertama surat Roma, kemudian surat 1 Korintus, surat 2 Korintus, surat Galatia, surat Filipi, surat 1 Tesalonika, surat Filemon, surat Efesus, surat Kolose, surat 2 Tesalonika, surat 1 Timotius, surat 2 Timotius, dan surat Titus. Jadi total surat yang ditulis oleh Paulus ada 13 surat. Nah, tahukah kalian bahwa ke-13 surat itu ditulis dengan penuh perjuangan? Kenapa demikian? Karena untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, Paulus ini banyak mengalami penderitaan. Apa saja penderitaan yang dialami oleh Paulus? Nah, penderitaannya ada yang ingin membunuhnya, kemudian ada yang menghasutnya, ada juga yang menghina dan mengusirnya, dan bahkan ada yang membuatnya masuk penjara. Nah, apakah Paulus kapok dan tidak mau memberitakan Injil Yesus lagi? Nah, jawabannya adalah tidak. Karena Paulus meskipun diberi penderitaan seperti itu, ia tetap memberitakan Injil Yesus Kristus dengan penuh semangat. Nah, apa saja sih teladan Paulus yang kita bisa pelajari?
Paulus adalah seorang yang gagah berani, seperti tulis dalam ayat 2 dari surat Tesalonika tadi. Meskipun ia dianiaya dan dihina ketika memberitakan Injil Yesus Kristus, Paulus tidak putus asa, sebab ia yakin bahwa Tuhan bersamanya dan Tuhan akan menolongnya. Yang kedua, Paulus tidak pernah memberitakan tentang kebohongan. Kita tahu sekarang bahwa banyak sekali berita hoax yang beredar tentang berbagai macam hal. Nah, Paulus tidak seperti itu. Ia tetap memberitakan hal yang merupakan kebenaran dan tidak pernah memberitakan kebohongan. Seperti tulis di ayat ketiga. Dan juga ia memberitakan tentang Yesus yang telah mati dan bangkit dari antara orang-orang mati. Dan itu merupakan berita yang kebenaran, bukan berita yang bohong. Tapi memang itu sungguh-sungguh terjadi sebab ia adalah saksinya. Yang ketiga, Paulus bukan orang yang gila pujian dari manusia. Seperti tulis di ayat ke-6. Ia menderita memberitakan Injil Yesus bukan untuk dipuji oleh manusia, karena pujian manusia itu palsu. Jadi dia tidak memerlukan pujian dari manusia karena ia ingin memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, Paulus adalah orang yang ramah, yang tertulis di ayat ke-7. Meskipun banyak orang yang tidak suka kepada dia karena yang memberitakan Injil, seperti kita tahu tadi, banyak yang menghinanya, banyak yang mengusirnya, tetapi ia tidak membalas semua itu. Ia tetap berlaku ramah kepada semua orang. Yang kelima, yang bisa kita pelajari dari Paulus adalah ia seorang pekerja keras. Artinya, meskipun ia bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang dia lakukan, memberitakan Injil Yesus kepada jemaat-jemaat di sana, ia tidak menerima itu. Ia tetap bekerja untuk mencukupkan kebutuhannya sendiri. Tertulis di ayat 9 maupun di Kisah Rasul pasal 20 ayat 34. Nah, kita sudah mempelajari tokoh Paulus yang dengan penuh semangat melayani Tuhan. Meskipun hidupnya menderita karena banyak orang yang tidak suka, tetapi ia tidak menyerah karena ia yakin bahwa Tuhan ada bersama dia. Nah, kalau kita mempelajari tokoh Paulus tadi, apa sih yang bisa kita ambil dari teladan Paulus tadi di tengah-tengah kondisi yang seperti saat ini, di mana kita harus berada di situasi pandemi yang serba menyulitkan kita hanya bisa di rumah, kita hanya bisa melakukan segala sesuatu dengan terbatas. Apa sih yang bisa kita lakukan? Apa sih yang bisa adik-adik lakukan untuk tetap meneladani semangat Paulus tadi? Nah, sebenarnya kita bisa melakukan apa yang kita bisa kerjakan di rumah dengan penuh semangat. Seperti misalnya melakukan kewajiban kita sehari-hari, seperti belajar, membantu orang tua. Itu pun bisa kita lakukan dengan penuh tanggung jawab seperti Paulus. Selama kita lakukan secara disiplin dan bersungguh-sungguh, kita pun bisa melakukan itu untuk Tuhan kita. Nah, untuk aktivitas hari ini, kalian bisa membuat sebuah jadwal kegiatan selama seminggu, mulai Senin sampai Sabtu. Apa saja yang akan kalian kerjakan dalam satu hari. Misalnya, jikalau kalian ada tugas sekolah yang harus dikerjakan hari Senin, kalian bisa tuliskan itu di hari Senin. Atau kalian ingin membantu orang tua, bisa juga kalian lakukan itu dan kalian tuliskan di jadwal kegiatan yang kalian akan buat. Kalian bisa menggunakan secari kertas yang kalian punya di rumah dan kalian tuliskan atau kalian buat
Contohnya seperti yang ada di layar ini. Kalian bisa membuat dengan berbagai macam bentuk dan penuh juga hiasan yang kalian bisa lakukan sendiri. Dan kalian bisa isi dengan jadwal kegiatan yang kalian miliki. Nanti kalian bisa tempelkan di tempat yang kalian bisa lihat, sehingga kalian bisa ingat selalu dan bisa mengerjakan secara disiplin. Nah, untuk ayat hafalan kita hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat ke-58. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jadi payahmu tidak sia-sia. Sekali lagi ya, 1 Korintus pasal 15 ayat ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Semoga apa yang kita pelajari hari ini tentang tokoh Paulus dapat membantu kita untuk meneladani semangat dari kehidupan Paulus yang tetap memberitakan Injil dengan kondisi yang seperti apapun. Sama seperti kita yang tetap harus semangat dalam mengerjakan segala sesuatu yang kita harus mengerjakan dengan kondisi yang serba terbatas, namun tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap dapat melakukan semua itu dengan penuh sukacita. Semoga firman Tuhan hari ini dapat membantu kalian untuk semakin bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kesempatan kami boleh mempelajari firman-Mu hari ini. Dengan situasi yang serba terbatas, kami dapat memiliki waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami ingin mempelajari dan meneladani dari tokoh Paulus. Biarlah apa yang kami dapat pelajari hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita jumpa lagi di lain waktu ya. Dadah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang giliran kita mau mengumpulkan persembahan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Jangan Lelah. Karena seperti firman Tuhan tadi, kita tidak boleh lelah untuk melayani Tuhan, sama seperti Paulus. Mari kita pujikan Jangan Lelah. Persembahan dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Bapa,
kami tadi sudah mengumpulkan sebagian kecil dari apa yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya Kau mau menyucikan dan menguduskan persembahan kami agar layak bagi kerajaan-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk negara kami, Bapa. Kami berdoa agar setiap pemerintahannya boleh Kau berkati, dan setiap kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah di negara kami boleh kami terapkan juga dalam kehidupan kami, dan kami boleh taat dengan itu semua, Bapak. Bapak, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami, Tuhan. Kiranya Kau selalu berkati kami semua, Kau berkati pelayan gereja kami, Tuhan, di tengah masa pandemi ini, Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Kau selalu jaga kesehatan mereka semua dan kami juga, Tuhan. Bapak, kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami, Tuhan. Kiranya Kau selalu berkati mereka dan jagalah kesehatan mereka selalu, Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekolah kami, Tuhan Yesus. Kau yang bimbing kami, Bapa, supaya kami boleh melakukan sekolah kami, bersekolah dengan lancar walaupun hanya melalui online saja, ya Tuhan. Tuhan, doa yang kurang sempurna ini, Bapa, kami serahkan ke dalam nama-Mu, dan kami akan tutup dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, waktunya kita masuk ke dalam pengutusan. Adik-adik dipersilakan untuk berdiri. Mari kita ambil sikap. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita sekalian. Damai sejahtera, kasih dan karunia selalu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Oh ya, satu lagi, kita mau pujikan lagu Bapa, Aku Datang Padamu untuk menutup ibadah ini.